Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat datang Walter. Selamat datang Martin. Kita mendapat hak istimewa mendapat sponsor, dan memberi kita sofa yang baru. Dan ini bukan tugas mudah di wilayah kita tinggal, benar? Ya. Jadi sekedar memberi informasi, kami mesti pergi sejauh 1.200 km. Untuk bisa mendapatkan sofa yang mirip. Ini tidak mudah. Dan perlu diketahui semua orang, sofa ini sungguh nyaman. Ada masalah? Bagaimana kalau kita tertidur? Sungguh bagus, kaki Anda bisa menyentuh lantai. Dan lengan Anda bisa bersandar dengan nyaman. Terima kasih. Saya harap semua orang menikmatinya, sama seperti kami di sini. Terima kasih banyak. Sungguh sangat baik. Jadi kita akan membahas hal yang sangat penting. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih banyak untuk segala hal yang Engkau lakukan kepada kami. Tuhan, kami perlu Engkau di dalam diskusi ini. Kami memohon kiranya Engkau memberkati kami, dan memberi Roh Kudus yang menerangi dan memberi hikmat, sehingga kami bisa memahami apa yang benar dan apa yang tidak benar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, penyesatan adalah nama permainannya, benar? Benar. Nah, penyesatan bisa terlihat seperti hal yang sebenarnya. Dan kita sedang melihat begitu banyak hal yang sedang terjadi di dunia dengan argumentasinya. Yang selalu dinyatakan mendukung peristiwa yang sedang terjadi, atau setidak-tidaknya topik moralnya sangat meyakinkan bagi beberapa orang. Tetapi yang dilandaskan kepada kriteria yang tidak alkitabiah. Jadi, ada pilihan serius yang mesti diambil. Dan masalahnya adalah, media terus-menerus membombardir Anda dengan suatu cara berpikir yang hanya menuju ke satu arah. Tidaklah mengherankan Alkitab berkata, seluruh dunia heran dan mengikuti binatang itu. Dan menerima cara berpikir yang sama. Jika agenda ini terus didorong, dan mengatakan hal yang sama terus-menerus, pada akhirnya orang-orang akan berkata, ini adalah cara yang benar. Ya, dan yang penting, mereka heran. Dan menerima apa saja, apa yang dikatakan oleh binatang. Benar. Jadi, memahami Paus Francis, ini yang akan kita bahas dalam bagian ini. Dan akan lebih dari satu bagian, karena tidak mungkin membahasnya hanya dalam satu pembahasan. Tetapi kami akan menyajikan yang terbaik yang bisa dilakukan. Memahami Paus Francis, agenda Jesuit. Mengapakah penting untuk memahami Paus Francis? Karena di dalam lingkungan Katolik sekalipun, banyak yang tidak memahami Francis. Benar. Mereka berpikir Francis benar-benar liberal. Dan membawakan agenda liberal. Dia sedang mengubahkan wajah gereja Katolik Roma. Dan mereka sungguh-sungguh mengeluhkan. Dan tahukah Anda, apa yang menarik? Bahwa dunia Protestan memandang kepada para penganut Katolik konservatif ini. Dan berkata, lihat, kepausan telah berubah. Benar, meskipun mereka sedang mengeluhkan. Baiklah, mungkin Francis begitu liberal, sehingga kaum Protestan menjadi terguncang di sana-sini. Dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tetapi kenyataan yang ada adalah, mereka memang berubah, dan arah umum yang dituju. Nampaknya seperti yang mesti dijalani semua orang. Ya, lalu ada dunia Protestan, yang memandang perubahan ini. Dan bisa mengikuti konsili oikumene dengannya. Tepat sekali. Karena memang kepausan dari abad pertengahan telah hilang. Konsili Tren, kepausan itu telah hilang, tidak ada lagi. Itu yang mereka yakini. Tetapi disitulah letak penyesatannya. Jadi agar membuatnya benar-benar jelas, kita akan membicarakan topik ini. Jika Anda memahami topik, di belakang layar. Dan mulai memahami dari mana datangnya paus ini.
maka Anda akan melihat tidak ada yang berubah. Benar. Dan semuanya tepat seperti perencanaannya. Ini adalah bunglon dalam penyamarannya. Yang bersembunyi di antara dedaunan. Dan mengambil latar belakang, sehingga Anda tidak melihat kenyataannya. Jadi mari kita membahas topik, memahami Paus Fransis. Ini sebuah artikel dari Reuters, tanggal 25 Mei tahun 2021. Paus meluncurkan prakarsa hijau, mencela sikap memangsa terhadap bumi. Ini adalah topik yang relatif modern, sehingga membuat orang-orang untuk berpikir. Tetapi tidak, ini adalah topik yang sudah berlangsung dalam waktu sangat panjang, dan kita mesti meneliti akarnya agar bisa melihatnya. Bahwa kita sekarang sedang berada di puncak gunung es. Paus Fransis meluncurkan prakarsa di hari Selasa, untuk membuat lembaga Katolik mulai dari keluarga, hingga ke universitas dan bisnis. Mampu mengelola lingkungan secara berkesinambungan dalam waktu 7 tahun. Dengan mengatakan, sikap memangsa kepada planet bumi, harus diakhiri. Jadi dia telah memberikan waktu selama 7 tahun. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Di dalam suatu konferensi pers, yang mengumumkan prakarsa ini, Kardinal Peter Turkson, ketua dari Departemen Perkembangan Vatikan, mengatakan, Paus telah diundang untuk hadir dalam konferensi perubahan iklim, Perserikatan Bangsa-Bangsa, COP26. Di bulan November, di Glasgow, Skotlandia. Jadi terdapat dorongan bagi konferensi COP26 ini. Kita pernah membicarakan hal ini. Jadi kita tidak akan membahasnya lagi, melainkan kita melihat sejarah, dan asal-muasalnya. Jadi Turkson menunjukkan ada kemungkinan Paus akan hadir. Dalam pesan video untuk peluncuran itu, Paus mengatakan, prakarsa ini akan merupakan suatu proses selama 7 tahun. Yang akan melihat masyarakat kita melaksanakan dalam berbagai cara untuk menjadi proses berkesinambungan total. Di dalam semangat ekologi yang integral. Ini berarti Anda mesti dipaksakan masuk. Tidak ada cara Anda bisa lolos dari hal ini. Nah, dia sedang menetapkan nadanya. Ya, sedang memimpin. Prakarsa ini akan memiliki kelompok-kelompok fokus, termasuk keluarga, jemaat, diosis, sekolah-sekolah, universitas-universitas, rumah sakit, dan sarana perawatan lainnya, bisnis. Organisasi awam Katolik dan ordo dari para imam dan biarawati. Ini mencakup keseluruhannya. Tidak ada yang terlewatkan. Ini berbicara hanya mengenai Katolik, tetapi yang pada akhirnya akan mencakup seluruh dunia. Dan selalu menarik, bagaimana dia memulainya dengan unit keluarga. Karena kepausan memakai unit keluarga untuk mendorong agenda hari minggunya. Benar. Lalu ada pekabaran kesehatan juga. Jadi ini memiliki lengan kanan untuk pekabarannya. Kita telah mengatakannya sebelumnya. Dan sejak Laudato Si, terpujilah engkau. Yang diterbitkan di tahun 2015, Vatikan dan kelompok-kelompok Katolik. Dalam anggota gereja sebanyak 1,3 miliar seluruh dunia, telah mengambil banyak prakarsa untuk mengurangi jejak karbon mereka. Jadi ini merupakan rencana 7 tahun. Nah ini sungguh bermakna sekarang ini, karena tahun Laudato Si baru saja berakhir, lalu datang Paus Fransis dengan rencana 7 tahunnya. Martin, apakah Paus sedang menetapkan tanggal? Ini adalah tren yang sangat berbahaya. Ahli-ahli teologia mesti mencatat bahwa penetapan tanggal tidaklah diizinkan. Dan hal yang perlu dicatat di sini. Seperti yang kita katakan, ini berbicara mengenai gereja Katolik. Tetapi apakah Paus Fransis hanya orang Katolik saja? Atau apakah dia sedang memimpin dunia? Ada orang yang berkata, tidak usah dipusingkan apa yang dikatakannya. Paus hanyalah seorang pemimpin gereja. Tetapi ini tidaklah demikian. Kita mesti memahaminya. Jadi, kita akan melihat suatu wawancara dengan John Kerry. John Kerry adalah anggota Skull and Bone. Jadi, dia adalah anggota masyarakat rahasia. Pasal 322, dan semua hal menarik lainnya, yang sudah kita bahas dalam ceramah yang sebelumnya. Dan apa yang menjadi pendapatnya mengenai jabatan Paus. Dalam semua hal ini penting,
kita mendapat informasinya dari bangsa paling kuat di dunia. Ya, sama seperti Anda katakan seorang pemimpin penting dari sebuah negara paling kuat di dunia. Benar. Dan dengan jabatan yang paling berkuasa. Yang mulia, Anda memiliki misi paling penting ke Eropa. Bisa Anda ceritakan, mengapa penting mengadakan kunjungan kepada Paus? Selama kunjungan Anda ke Eropa untuk membicarakan mengenai perubahan iklim? Nah, Paus adalah satu suara paling besar dalam alasan dan otoritas moral yang tegas. Dalam topik krisis iklim, Paus telah menjadi pemimpin. Ensiklikalnya, Laudato Si, merupakan suatu dokumen yang sangat dahsyat. Sangat bisa diterima, dan bersifat membujuk secara moral. Dan saya pikir, suara Paus akan menjadi suara yang sangat penting bagi dan selama konferensi Glasgow. Bagaimana bisa Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan tahta suci, sebagai negara yang jauh lebih kecil, tetapi besar dalam otoritas moral, bisa bekerja sama dalam menangani perubahan iklim? Nah, Bapa Suci telah menjadi satu suara paling kuat di bumi, dan beliau telah secara luar biasa menghimbau orang-orang untuk bangkit dan menerima dan menghidupkan tanggung jawab kita sebagai manusia, dan sebagai ciptaan Allah. Dan kita mesti menjadi para pengelola dari ciptaan itu. Itu adalah pesannya. Tetapi karena Paus berada di atas politik, dan di luar hiruk-pikuk harian dan konflik nasional, dan seterusnya. Saya pikir Paus bisa menghimbau orang-orang untuk duduk bersama dan menyadarkan kita akan tanggung jawab bersama kita. Dan saya pikir, Bapa Suci berbicara dengan otoritas khusus menghimbau tanggung jawab kita kepada sesama kita. Dan cara-cara agar kita bisa bersama-sama menangani masalah ini. Dengan adanya perpecahan di dunia, polarisasi dan ideologi dan konflik, suara Paus telah menjadi lebih penting dari masa-masa yang sebelumnya. Nah, Martin, itu sebuah wawancara yang sangat luar biasa, bukan? Ya, pengaturan di bawah gambar itu. Yang menunjukkan banyak paus, dan hal yang menarik mengenai para paus itu. Mereka kebanyakannya paus dari Vatikan II. Ya. Dan dia mengatasi semua mereka. Dan hal lain. Adalah salah satu suara yang paling terutama, jika tidak yang paling utama suara di dunia. Dan paus akan menjadi suara moral akal. Adalah menarik batu petunjuk Georgia berbicara mengenai zaman akal ini, benar. Ya. Dan kita harus menghentikan sifat menjadi parasit kepada planet bumi. Jadi semua hal ini sangat penting, yang membawa kepada pertemuan COP26 di Glasgow. Jadi hal-hal menarik ada di depan kita. Karena itu adalah sangat penting. Bahwa kita memahami, dari mana datangnya hal ini, dan cara berpikir di belakangnya. Sungguh pasti, Martin, adalah sangat penting, agar kita memahami, dari mana kompas moral Paus Francis berasal. Sebab seperti yang dikatakan Kerry, Paus adalah pemimpin moral. Jadi kita mesti mengetahui jenis moral apa yang dibicarakan. Tepat sekali. Nah, mereka menyatakan dirinya sebagai lembaga Kristen. Dan kita pernah membahas dalam WhatsApp Prof, doktrin ular. Dan orang-orang bisa kembali melihatnya. Tetapi moralitasnya tidaklah dilandaskan atas firman Allah. Moralitasnya didasarkan atas suatu hal yang sangat berbeda. Ini adalah suatu hal spiritual yang tidak memiliki kaitan sama sekali kepada Alkitab. Kita mesti memahami hal ini dengan jelas. Jadi kita mesti meneliti akar moralitas Jesuit ini, dan dari mana ini berasal. Dan mengapa ini adalah moralitas yang amat berbahaya. Adalah penting untuk mengetahui dari mana asal mula Paus Francis. Ya. Nah, video ini berasal dari American Review Jesuit,
saluran YouTube. Dan dengan gambar Pastor Sosa dengan bukunya yang baru. Dan tentu saja Pastor Sosa adalah pemimpin dari Ordo Jesuit. Dan yang dikatakannya adalah, berjalan bersama Ignatius. Dengan kata lain, seluruh topik ini adalah mengenai spiritualitas Ignatius, yaitu pendiri dari Ordo Jesuit. Dan tentu saja semua anggota Jesuit mesti mendalami spiritualitas Ignatius. Jadi kita mesti mengetahui dari mana asalnya. Dan Paus Francis, yang adalah Jesuit, juga sangat mendalami spiritualitas Ignatius. Coba kita lihat hal ini. Jadi kami ingin bertanya, karena Anda menjadi jenderal utama dari Jesuit, dan Paus Francis menjadi Paus Jesuit pertama kita. Siapa yang lebih bertanggung jawab di antara kalian berdua? Apakah Francis melapor kepada Anda, atau Anda yang melapor kepada Francis? Paus Francis adalah yang menjadi paus. Jadi ini sangat jelas, tetapi beliau masih juga Jesuit. Setiap Jesuit harus melapor kepada paus. Coba saya jelaskan, ketika seorang Jesuit menjadi seorang uskup. Kepatuhannya tidak lagi kepada pimpinan Jesuit. Uskup bergantung kepada paus, dan paus bergantung kepada dirinya sendiri dalam roh. Dan mungkin Anda ingat, Ignatius Loyola terbiasa untuk memanggil paus sebagai wakil Kristus di bumi. Jadi Francis yang menjadi paus, dan saya mesti melapor kepadanya. Jadi hal menarik dalam diskusi ini, kita akan menelitinya lebih lanjut. Karena adanya pernyataan sangat penting yang dibuat. Nomor 1, hal yang penting dalam bagian ini adalah, yaitu paus bergantung kepada dirinya. Dia adalah suara utama yang menentukan. Belakangan dalam wawancara itu, jenderal itu menyatakan dirinya di dalam pimpinan Ordo Jesuit, hanya sebagai leher. Ini merupakan perbandingan yang bagus. Karena begitulah tanggung jawabnya. Dan kadangkala sebagai seorang jenderal Jesuit, seperti dalam video Crypto Malta, dia mesti membuat keputusannya sendiri. Dan mereka semua mesti berjalan seturut pukulan drum, benar. Ya. Dan begitulah cara mereka mengorganisir dunia. Mungkin saya bisa menambahkan, adalah penting, jika ada yang tidak memahami apa yang Anda bicarakan, saya mencantumkan link Crypto Malta, sehingga mereka bisa menonton dan memahami topik seni perang. Benar. Jadi ini menarik, untuk mencantumkan linknya. Jadi pada dasarnya kita melihat struktur secara umum, dan kita akan lanjut. Bagaimana dengan menjadi anggota Jesuit, telah membentuknya sebagai paus? Paus Francis banyak berbicara mengenai mendapat hikmat, yang menjadi hal penting dari spiritualitas Jesuit. Dan saya bertanya-tanya, apa yang bisa Anda jelaskan? Apa yang bisa kita pelajari dari Paus Francis, tentang mendapat hikmat? Paus Francis bukan hanya seorang Jesuit, dia juga seorang Kristen. Dan mendapat hikmat, merupakan bagian dari kekristenan. Kita akan segera merayakan Pentakosta dalam beberapa hari. Jadi kita bisa memperbarui pemikiran kita yang dituntun oleh roh. Hikmat merupakan keterampilan yang mesti dimiliki setiap orang Kristen dan yang dituntun oleh roh. Dan itulah sebabnya spiritualitas Ignatius sangat mengarah kepada hal itu. Dan pelatihan spiritual Ignatius adalah semacam pendidikan hikmat yang dia pelajari sendiri. Jadi dengan mengikuti pelatihan spiritualitas ini, setiap orang dapat ditolong untuk mendengar suara Allah. Dan meminta Allah agar memberikan suatu kehidupan manusia seutuhnya dan memutuskan untuk mengikuti suara itu. Dan tidak membuat pilihan. Dan mungkin Anda juga ingat, keberhasilan Ignatius dengan pelatihan spiritualnya. Yang diadakan di antara para mahasiswa universitas yang berumur. Demikian juga para mahasiswa yang muda. Teman-teman pertama Ignatius adalah para mahasiswa yang telah mengalami pengalaman pelatihan spiritual.
Jadi ini merupakan mendapatkan hikmat. Dan ini telah sangat menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita dan perasulan. Jadi, semua Jesuit melakukan pelatihan spiritual. Tetapi ada satu hal yang sangat utama buat saya mengenai Jesuit adalah arah yang bermacam-macam yang ditempuh anggota Jesuit. Jadi anggota Jesuit yang bekerja sebagai para guru, dokter, aktor, pembuat podcast, dan yang lain-lain. Ini merupakan bagian dari karisma Jesuit dengan kekuatan ordonya. Dan sebagai tokoh yang di atas semua itu, di bagian leher, bagaimana Anda bisa mengelola begitu banyak angkatan kerja yang beraneka ragam? Saya belajar. Setiap hari saya menemui hal baru yang mesti saya kerjakan. Baiklah, sangat-sangat penting. Hikmat didapat dari melakukan pelatihan spiritual, benar. Ya. Dan pelatihan spiritual dari Loyola, merupakan alat di mana Anda menghubungkan diri Anda kepada Roh Kudus. Agar mendapat informasi dan mendapat hikmat. Dan bukannya firman Allah. Pelatihan spiritual. Jadi hal itu, sangat penting. Dan topik lain, yang dia sebutkan adalah untuk menghidupkan suatu kehidupan manusia yang sejati. Nah, di dalam pemikiran dan teologi Jesuit, ada sebuah buku, yang ditulis oleh Jesuit lainnya, yang berjudul No Other Name. Jadi bisakah Anda diselamatkan oleh nama lain, selain nama Yesus Kristus, dan jawabannya di dalam buku itu. Tentu saja Anda bisa diselamatkan di dalam sistem keagamaan apapun. Yesus Kristus bukan jalan satu-satunya. Jadi hal itu sangat penting, dan ini juga mendefinisikan agar selamat. Dan yang menghidupkan suatu kehidupan manusia yang sejati. Ini sangat menarik. Jadi agar selamat bagi seorang yang mempercayai Alkitab, adalah untuk mendapat pengetahuan bahwa Yesus Kristus telah membayar harga Anda. Bahwa melalui pendamaiannya, melalui darahnya, Anda dengan iman, bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tetapi ini berbeda buat mereka. Mereka hanya menghidupkan suatu kehidupan manusia yang sejati. Dengan kata lain, semua orang harus mencapai suatu tingkatan, di mana semua orang hidup berbahagia di bumi. Ini adalah kerajaan di bumi. Saya tidak sedang mengharapkan kerajaan di bumi. Biar itu buat mereka saja. Dan ini dihubungkan dengan World Economic Forum, di mana semua orang tidak memiliki apa-apa, tetapi tetap merasa berbahagia. Ya, dan mempunyai pendapatan yang mendasar, basic income. Sangat menarik. Jadi kita mesti memahami spiritualitas. Dari mana ini asalnya? Karena orang-orang berpikir, spiritualitas ini, hikmat ini, yang berasal apa yang disebut sebagai lembaga Kristen, berasal dari firman Allah. Ternyata tidak. Ya, ini sangat penting, karena semua hal ini terdengar hebat. Baiklah, mari kita kembali ke sejarah dan melihat dari segala sudut pandang. Alasan mengapa Jesuit bahkan ada di sana, adalah sangat penting, dan saya tahu, kami mendorong agenda ini. Karena orang-orang pelupa, dan hal paling buruk yang dapat Anda lakukan, adalah kembali mengulangi sejarah, karena Anda lupa sejarah masa lalu. Dan ini tidak perlu untuk kembali diulangi hanya ketika kami bisa melihat adanya orang-orang yang tidak lupa. Tetapi apa yang kami lihat, orang-orang melupakan sejarah. Lalu mereka bergabung dengan konsili oikumene. Tepat sekali. Di sini ada kutipan yang sangat relevan. Saya hanya bisa memberi kesan kepada pikiran para pembaca saya, bahwa kaum Jesuit dengan panggilannya, dengan keberadaan lembaga mereka, adalah terikat untuk berusaha dengan cara apapun. Benar atau salah untuk menghancurkan paham Protestan. Ini merupakan persyaratan dari keberadaan mereka, tugas-tugas yang mesti mereka jalankan, atau berhenti menjadi Jesuit. Dengan demikian, kita mendapati mereka dalam dilema jahat ini. Apakah Jesuit akan memenuhi tugas panggilan mereka atau tidak? Dengan segera, kaum Jesuit mesti dianggap sebagai musuh terbesar untuk iman Protestan. Dan sebagai para imam yang buruk dan tidak layak.
Dan untuk dua hal tadi, kaum Jesuit mesti dianggap sebagai kelompok yang sangat tidak disukai, dan tidak dapat dipercaya. Ini adalah sejarah, yang berasal dari sejarah kelompok Jesuit. Asal mula, perkembangan, doktrin, dan rancangan. Mari kita meneliti peperangan besar, antara sistem Katolik, dengan Jesuitnya. Yang dibuat menjadi ujung tombak peperangan itu. Bagi para penganut Katolik melawan Martin Luther. Himbauan Martin Luther adalah untuk menyerahkan hati nurani secara langsung kepada Allah, melalui firman Allah. Dan dorongan Loyola adalah untuk menyerahkan hati nurani kepada kepausan. Spiritualitas Ignatius akan dicapai melalui pelatihan spiritual. Dengan mengganti imajinasi dan teologi yang dihadapi dengan realitas iman. Jadi hikmat yang dicari oleh kaum Jesuit datang melalui imajinasi. Dan pelatihan spiritual. Jadi kita mesti memahami cara kerjanya. Ini tidak didasarkan firman. Dan juga penting untuk memahami hal ini, karena mereka mengkristenkan imajinasi dan teologi yang ada. Ya. Dan ini juga menyusup ke gereja-gereja Protestan. Oh, gereja-gereja Protestan menjalankan pelatihan spiritual, tanpa menyadarinya. Dan tentu saja, Ignatius Loyola dan Martin Luther hidup sezaman. Mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Martin Luther. Dia menuliskan, kitab suci adalah penuh dengan karunia dan kebaikan ilahi. Kitab-kitab orang kafir tidak mengajarkan iman, pengharapan atau perbuatan baik. Mereka tidak membawakan pemikiran-pemikiran ini. Mereka hanya merenungkan keadaan sekarang dan yang bisa dipakai oleh manusia dengan akal materinya. Yang bisa dijangkau dan dipahami. Janganlah mencari untuk pengharapan dan kepercayaan kepada Allah. Tetapi lihat bagaimana kitab Mazmur dan kitab Ayub menuliskan iman, pengharapan, penyerahan diri dan doa. Dengan kata lain, kitab suci merupakan buku tertinggi dan terbaik. Yang memberikan penghiburan bagi semua permasalahan dan pencobaan. Alkitab mengajari kita untuk melihat, merasakan, menjangkau dan memahami iman, pengharapan dan perbuatan baik. Ini jauh lebih tinggi dari yang dapat dijangkau akal manusia. Dan ketika kejahatan menekan kita, Alkitab mengajarkan bagaimana nilai-nilai baik menerangi kegelapan. Dan bagaimana, setelah eksistensi yang miskin dan menyengsarakan kehidupan di bumi ini, masih ada suatu kehidupan kekal yang lain. Anda lihat, Martin, bagaimana pemikiran Martin Luther didasarkan atas firman Allah. Dan dikatakan bahwa akal manusia ini bahkan tidak bisa menjangkau hal ilahi. Kitab suci jauh melebihi dalam keefektifan dari semua seni dan semua pengetahuan dari kaum filsuf dan ahli hukum. Dan semua ini, meskipun baik dan perlu bagi kehidupan yang ada, adalah sia-sia dan tidak berdampak kepada hal-hal yang menyangkut hidup kekal. Alkitab mesti dilihat dengan mata yang kudus dan berbeda, dibandingkan dengan produk-produk lain yang kita lihat. Orang yang berhenti total bergantung kepada dirinya sendiri, dan tidak bersandar kepada akal manusia, akan membuat kemajuan pesat dalam memahami kitab suci. Tetapi dunia tidak memahaminya, karena pengabaian pertarakan nafsu badani, yang merupakan karunia dari firman Allah. Apakah orang yang tidak memahami firman Allah, memahami karya-karya Allah? Ini terjadi kepada Adam, yang menyebut anak pertamanya Kain, yang berarti pemilik, tuan rumah. Pikir Adam dan Hawa, anaknya ini, akan merupakan utusan Allah, benih yang diberkati yang akan meremukkan kepala ular. Dan kemudian, ketika Hawa kembali mengandung, mereka berharap memiliki anak perempuan, sehingga Kain yang mereka sayangi, bisa mendapat istri. Tetapi Hawa kembali melahirkan seorang anak laki-laki, yang diberi nama Habel. Yang berarti kesia-siaan, dan kekosongan. Dengan kata lain, dia berkata, harapanku sirna, dan aku tertipu. Ini merupakan gambaran dari dunia dan gereja Allah, yang menunjukkan bagaimana perkara-perkara telah terjadi. Kain yang berdosa merupakan tuan besar di dunia, sedangkan Habel, seorang yang benar dan saleh, merupakan orang buangan.
yang dijadikan sasaran dan ditindas. Tetapi di hadapan Allah, kasusnya sangat berlawanan. Kain ditolak Allah, sedangkan Habel diterima sebagai anak yang dikasihi Allah. Hal yang sama, terlihat setiap harinya di bumi, karena itu kita mesti menarik pelajarannya. Ismaek juga merupakan nama bagus, yang berarti pendengar Allah, sedangkan nama Ishak bukan. Nama Esau berarti pelaku, yaitu orang yang akan melakukan pekerjaan, sedangkan nama Yakub bukan. Nama Absalom berarti bapa damai. Demikianlah warna-warna indah dan mulia yang pernah dibawakan oleh orang-orang berdosa di dunia ini. Sedangkan di dalam kebenaran dan perbuatan, mereka adalah para pengecam, pengejek dan pemberontak kepada firman Allah. Martin, orang ini memiliki pandangan hebat, benar. Ya, ini sungguh luar biasa, cara dia menuliskannya. Sungguh luar biasa tulisannya. Dan melalui firman itu, kita, Allah ditinggikan. Dan mampu membedakan dan mengetahui hal-hal itu. Bagi Martin Luther, hikmat dipelajari di sekolah firman. Karena itu, marilah kita menghargai Alkitab, dan dengan rajin membacanya. Bagi hikmat duniawi, nampaknya tidak ada seni yang lebih ringan, atau lebih mudah daripada hal ilahi. Dan pemahaman firman Allah, sehingga anak-anak duniawi dianggap benar-benar memahami kitab suci dan katekismus. Tetapi ternyata mereka jauh dari kenyataan. Aku akan membuang semua jari saya, kecuali 3 jari yang dipakai untuk menulis, jika memang saya mendapati hal ilahi begitu mudah dan remeh, seperti yang dianggap mereka. Alasan mengapa manusia menganggapnya demikian, adalah karena mereka begitu mudah letih. Dan berpikir mereka sudah cukup memahaminya. Demikianlah hal yang kita dapati di dunia, dan hal yang ditinggalkan. Tetapi dengan cara yang cermat saya berulang kali menuliskan dengan teliti, untuk menyelidiki 10 perintah Allah. Tetapi yang dari permulaannya, akulah Tuhan, Allahmu. Saya terpaku, dengan satu kata itu. Dan membuat saya terdiam, orang yang memiliki satu kata firman Allah. Dan hanya dari satu kata itu, tidak bisa membuat khotbah, tidak bisa menjadi pengkhotbah. Saya merasa sangat puas, dengan mengetahui hanya sedikit firman Allah dan sangat menuruti agar tidak bersungut-sungut karena pengetahuan saya yang sedikit. Nah, itu adalah kutipan yang sangat panjang. Tetapi indah, banyak hal mendalam di dalamnya. Dan ini memberitahu Anda, bahwa akal Anda tidak bisa memahami Allah. Ya, cara dia mengatakan, nama-nama Alkitabiah yang bersifat duniawi, dari orang-orang hebat. Dan ini terus terjadi hingga sekarang. Jadi berhati-hatilah dengan nama-nama besar itu. Dan ini ada kaitannya dengan kemampuan membedakan, hikmat, dan spiritualitas. Dari mana asal mulanya, dari mana sumbernya atau akarnya. Mari kita melihat sisi lain, dan melihat dari mana spiritualitas Loyola berasal. Nah, ini merupakan suatu sumber sangat bagus, dari Daubujin, History of the Reformation of the 16th Century. Dan dituliskan, Inigo, yang merupakan nama julukan untuk Ignatius. Gantinya perasaan bahwa penyesalannya membawanya ke kaki salib. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa celaan dari dalam ini, tidaklah berasal dari Allah, melainkan dari iblis. Dan dia bertekad tidak akan lagi memikirkan dosa-dosanya, menghapuskannya dari ingatannya, dan menguburkannya dalam keadaan lupa yang abadi. Luther berbalik menuju kepada Allah, sedangkan Loyola hanya berbalik kepada dirinya sendiri. Penglihatan-penglihatan telah datang dan sejauh ini menegaskan Inigo kepada keyakinan, yang telah ditemuinya. Inigo tidaklah mencari kebenaran di dalam kitab suci, melainkan menggantikannya dengan hayalan komunikasi dengan dunia roh-roh. Luther ketika mendapat gelar doktornya, telah sungguh-sungguh berjanji mengikuti kitab suci. Sedangkan Loyola di dalam waktunya, mengikatkan diri kepada mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dan hantu-hantu yang tidak masuk akal, menjadi prinsip dari kehidupan dan imannya. Dengan kata lain,
Martin Luther juga mengalami penyesalan bagi dosa-dosanya. Dan sama seperti Loyola dan Ordo Jesuit. Dan seperti pemikiran Katolik yang biasa, dia menyiksa dirinya sendiri, memukulinya. Dia berpuasa hingga ke titik mengalami kelaparan. Dia tidur di atas permukaan keras, dan tanpa selimut. Dia menghukum dirinya sendiri, tetapi dia tidak mendapatkan kelegaan. Dan pada akhirnya, dia menemukan kelegaan itu ada di dalam kitab suci. Inigo mengalami pengalaman yang sama. Tetapi dia memilih jalan spiritualitas hayalan. Dan mengadakan hubungan dengan dunia yang lain. Dan ini menjadi kenyataan. Roh-roh pada akhirnya berbicara kepada Inigo. Dan melalui hayalan, yang sesungguhnya merupakan bentuk hipnotis diri sendiri. Inigo memasuki dunia yang lain itu. Dan sekali Anda masuk ke dunia itu, Anda terbuka bagi roh-roh. Tetapi Martin, bukankah Anda harus menguji roh-roh itu? Ya, menguji berdasarkan apa? Itu pertanyaannya. Bukankah Anda memiliki standar dan norma-norma untuk menguji roh-roh? Sungguh pasti. Nah, jika Anda memotong kitab suci, maka dengan apa Anda menguji roh-roh? Apakah dengan roh-roh selanjutnya? Maka, jika seseorang memiliki roh, dan roh itu sama dengan roh yang saya miliki, maka apakah itu suatu konfirmasi? Untuk orang itu, ya. Ini sangat berbahaya, dan juga dikatakan di sana, hanya bergantung kepada dirinya sendiri. Ini terdengar sama seperti yang dikatakan Jenderal Jesuit. Tepat sekali, Paus Francis harus mengandalkan dirinya sendiri, dan kepada spiritualitasnya. Disitulah dia mendapatkan hubungannya. Jadi, Martin, agar bisa memahami lebih baik Paus Francis, kita mesti melihat sejarah. Dan bagaimana dia berkembang di dalam Ordo Jesuit dan bagaimana spiritualitasnya berkembang. Maka CNN mengadakan suatu mini-seri mengenai Paus Francis. Dan ada sebuah artikel Dark Night of the Soul, di mana mereka mendiskusikan perkembangan Francis di dalam sistem. Jadi mari kita melihat topik ini, agar bisa memahami apa yang sedang kita bahas. Ini adalah Cordoba, sebuah kota di pusat negara Argentina. Lebih dari 1 juta orang hidup di sini, tetapi di tahun 1990-an, ini merupakan tempat terpencil. Bagi seorang laki-laki, yang nantinya akan menjadi Paus Francis. Jorge Bergoglio, adalah nama sebelum dia menjadi Paus Francis, dulu tinggal di Buenos Aires. Yang memiliki reputasi sebagai seorang sersan yang keras, daripada seorang yang berbelas kasihan. Dia akan memberitahu para imam, apa yang mesti dibaca, bagaimana berpakaian, bahkan bagaimana cara berdoa. Akhirnya, organisasi Jesuit memutuskan, ini sudah cukup. Mereka mengirimnya ke Cordoba, sejauh 500 mil, pada dasarnya untuk menjauhkan dia. Saya percaya dan selalu berkata bahwa jiwa-jiwa besar akan semakin besar dalam pengucilan atau pengungsian. Jadi bagaimana bisa, orang yang ada dalam pengungsian ini, bisa menjadi bukan hanya paus, tetapi menjadi paus ala bintang rock? Seperti yang pernah dikatakan oleh Yang Mulia, Paus Francis, diplomasi adalah suatu pekerjaan langkah kecil. Saya ingin berterima kasih dan mengakui dukungan Vatikan, khususnya dari Paus Francis, untuk kemajuan hubungan antara Cuba dan Amerika Serikat. Saya menyayangi orang ini. Senang berjumpa dengan Anda. Javier dan Sebastian merupakan wartawan lokal kota Cordoba. Wah, ini enak. Dia menjamu saya dengan baik. Dan memberi sudut pandang mereka, bagaimana kota Cordoba mengubahkan orang ini. Inilah sebabnya mengapa dia berkata, ini merupakan penyucian dalam dirinya. Karena dia hidup sangat tertutup. Dia sangat jarang mengadakan kontak dengan dunia luar. Anda bisa mendengar kesedihan dari kata-kata Paus sendiri. Ricardo Benassi, merupakan salah satu sahabat karib Paus. Bintang dari malam-malam saya. Dia membacakan sebuah sanjak yang ditulis Francis mengenai tersesat di malam yang gelap. Dan hanya bintang-bintang yang menemani dirinya. Saya tidak tahu di mana mesti berdiri. Kegelapan pekat, yang mengelilingi saya. Ricardo memberitahu saya, jika saya benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi kepada Paus di malam yang pekat itu, saya mesti berbincang kepada anak rohaninya, Pater Angel Rossi.
Berapa lama Anda sudah ada di sini? 18 tahun. Sri Paus sedang minum meit, sejenis teh. Dia nampak senang. Indah. Dia membawa saya ke kapel, di mana Paus berdoa sendirian, setiap pagi. Rossi mengatakan bahwa Paus sangat merana selama pengungsiannya. Nyatanya, teman-temannya khawatir akan kesehatan mental Paus. Paus yang didatangi oleh seseorang, bukan oleh seorang imam melainkan orang yang mengenalnya yang berkata, "Sungguh mengenaskan, orang yang memiliki masa depan yang sangat cerah, sedang tidak sehat." Pater Rossi menunjukkan kepada saya, kamar tempat tinggal Francis. Dia akan berdoa, menulis dan membaca di kamar ini? Ya. Sangat sederhana, dan rendah hati. Pada akhirnya, tidak benar-benar jelas, apa yang terjadi kepada Paus Francis, selama pengungsiannya di Cordoba. Tetapi dikatakan, dia kembali lagi, dengan sikap yang lebih berbelas kasihan, lebih baik hati. Jadi nampaknya, apapun yang telah terjadi di tempat ini, jelas memiliki dampak yang tak terhapuskan kepada Paus Francis. Martin, ada yang mengatakan bahwa di malam yang gelap itu, Paus Francis mengalami pengalaman yang sama seperti yang terjadi kepada Ignatius Loyola. Karena dia mempraktekkan pelatihan spiritual, yang merupakan bagian dari program. Setiap anggota Jesuit mesti melalui pelatihan spiritual. Lalu dia menghadapi adanya suatu teologi yang menentang. Suatu spiritualitas lebih dalam, yang mesti didapatkannya, yang disebutkan di dalam video itu. Dan sama seperti yang dikatakan Jenderal Jesuit, Francis dibentuk oleh pelatihan spiritual ini. Jadi inilah, di mana agama perenungan yang membentuknya, tapi ini bukan firman Allah. Mari kita melihat beberapa kutipan, yang berkaitan dengan spiritualitas ini, dan pengalaman Paus di malam pekat dari jiwa. Diperlukan waktu lebih 10 tahun, bagi seorang Jesuit menyelesaikan pelatihannya, yang meliputi studi teologi dan filsafat, pelayanan langsung di tempat, dan retreat intensif spiritual. Pemikirannya adalah untuk melatih orang-orang yang bisa pergi kemana saja, dan memenuhi misi apapun, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kemuliaan yang lebih besar itu artinya kemuliaan yang lebih besar bagi Paus. Bergoglio, Paus Francis, diangkat menjadi pimpinan Jesuit daerah pinggiran Argentina, ketika berumur 36 tahun. Masyarakat Yesus membagi organisasinya ke dalam wilayah geografis, yang disebut sebagai provinsi, yang dipimpin oleh seorang pemimpin provinsi, yang melayani dalam masa 6 tahun. Setelah melayani di tempat yang berkedudukan tinggi, seperti di provinsi, banyak Jesuit diturunkan untuk menahan nafsu mengejar karir dan cita-cita. Suatu dosa, yang disebut Ignatius sebagai induk dari segala yang jahat. Lalu Swinen menggantikan Bergoglio sebagai pimpinan provinsi dan mengangkat rekannya menjadi rektor perguruan Collegio Maximo. Suatu keputusan yang akan memecah provinsi tersebut selama puluhan tahun. Bahkan yang lebih menjadikan masalah untuk provinsi ini, para pengikut Bergoglio menghormati setiap kata ucapannya bagai kitab suci. Dan setelah memegang jabatan tinggi Jesuit selama 15 tahun, Francis telah menarik sejumlah besar pengiringnya, sekitar 40% dari wilayah provinsi. Pada akhirnya, para pimpinan Bergoglio memutuskan mereka sudah cukup dengannya. Mereka mengirimkan Francis ke Cordoba, sejauh 500 mil. Nah, sekarang tiba intisarinya, apa yang terjadi dengan Francis di Cordoba? Jadi mari kita perjelas hal ini. Francis pada dasarnya diasingkan dan diturunkan jabatannya, benar. Ya, tetapi ini merupakan bagian pelatihan. Jadi kita jangan salah paham tentang hal ini. Ini merupakan bagian perencanaan. Ini terjadi kepada semua mereka. Juga untuk hal menarik, malam kegelapan dari jiwa ini sebenarnya juga sebuah sanjak yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Cross, yang juga seorang Katolik, tetapi dari aliran mistik. Jadi, Anda mendapatkan semacam nuansa yang saling berkaitan. Jadi, Anda mendapatkan semacam nuansa yang menarik. Jadi, apa yang dilakukan Bergoglio di waktu penyingkirannya itu? Mempraktekkan pelatihan spiritual. Rangkaian doa-doa dan perenungan yang dia pelajari puluhan tahun sebelumnya, sebagai seorang anggota mula-mula Jesuit.
Dia mendalami perbedaan antara menyesali diri sendiri dengan pengorbanan diri sendiri. Pater Angel Rossi, seorang yang dirujuk Paus Francis sebagai anak rohaninya, menggambarkan Paus Francis sebagai berikut. Dia rendah hati, tetapi memiliki kepercayaan diri, orang yang melawan hukum, tetapi berdisiplin. Dia memiliki spiritual yang mendalam, tetapi juga orang yang lihai, suatu perpaduan antara orang kudus padang belantara dengan seorang ahli politikus lihai. Dia adalah seorang yang berkuasa dan yang bertindak, yang sangat banyak melewatkan waktu dalam doa dan perenungan. Ini merupakan suatu gambaran, bagi kebanyakan anggota Jesuit di dalam diri mereka sendiri. Pertentangan merupakan bagian dari keadaan diri kita, kata Rossi. Ini merupakan bagian dari pelatihan. Jadi dalam perenungan ini, di mana Ignatius mengajarkannya dan dia mengalaminya. Mereka menemukan spiritualitas, akal dan hikmat mereka. Dan ini ada Jesuit lainnya, yang akan menerangkan topik ini. Spiritualitas Jesuit dari Paus Francis. Sebagai orang-orang Jesuit, Paus Francis dan saya memiliki banyak hal yang sama. Kami telah dibentuk, jika bisa dikatakan demikian, dengan spiritualitas yang sama, dalam tahun-tahun panjang pelatihan Jesuit. Juga dalam tahun-tahun sejak saat itu. Dalam hal yang saya renungkan dari dalam, pada beberapa ciri-ciri utama dari spiritualitas Jesuit. Yang berkaitan dengan pandangan yang bisa mereka berikan, kepada seorang Paus Jesuit pertama dunia. Seorang berdosa yang dipanggil untuk menjadi seorang rekan dalam misi Kristus. Hal utama bagi setiap anggota Jesuit, adalah pengalaman dari pelatihan spiritualitas dari Santo Ignatius dari Loyola. Yang mendirikan masyarakat Yesus, yang juga dikenal sebagai orang-orang Jesuit. Setiap anggotanya melakukan pelatihan penuh selama 30 hari pada permulaan, dan di akhir pelatihannya. Dan juga biasanya mengadakan versi yang lebih pendek dari pelatihan ini, setiap tahunnya. Menemukan Allah pada diri setiap orang dan di mana saja. Ini menarik, benar, sungguh-sungguh menarik, menemukannya di mana saja. Ini adalah paham panteisme. Dalam berbagai cara, ini hampir sama dengan beberapa bentuk paham Buddha. Di mana pada akhirnya Anda membaur dan menjadi bagian dari ilahi. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat bersifat okult. Ciri kedua dari spiritualitas Jesuit adalah penekanannya dalam kemampuannya untuk menemukan Allah dalam diri semua orang. Di semua tempat, dan di semua benda-benda. Ini adalah paham panteisme. Dan dalam arti yang lebih tinggi, pan-ateism, yang mengizinkan untuk sisi pribadi dari Allah. Francis merupakan seorang yang ahli dari Jesuit muda, yang awal. Untuk memakai julukan tradisional di Argentina, ketika dia masih muda. Jadi Francis melatih semua mereka. Itulah yang dilakukannya. Ya, dia memimpin retreat dan semuanya. Dalam peranan ini, Francis harus mampu memberi mereka pelatihan spiritualitas bagi orang-orang yang akan menjadi Jesuit. Yang berarti Francis haruslah memahami pelatihan ini dengan sangat baik. Ciri-ciri dari menemukan Allah di semua orang dan di semua tempat. Juga membuat spiritualitas Jesuit meliputi seluruh dunia. Yang terbuka kepada orang-orang dari tradisi keagamaan lain, dan yang bukan. Itulah sebabnya mereka bisa merangkul kaum ateis. Kaum panteis, atau sistem apapun, para dukun, dan segalanya. Lengan terbuka lebar untuk menerima semua sistem ini. Dan yang terbuka bagi semua keinginan baik dalam diri semua orang. Francis terkenal untuk sifat keterbukaan ini. Lalu mengenai hikmat. Penekanan saya tentang bagaimana spiritualitas Jesuit bekerja di dalam diri Francis, membuat kita sadar. Bahwa sementara Francis jelas-jelas seorang pengagum Francis dari Assisi dan yang memberinya inspirasi. Dan yang lebih dari itu, Francis, saya katakan adalah seorang pengikut utama dari Santo Ignatius. Dan Francis sendiri merasa sangat yakin mengenai hal itu. Dalam perjalanan pulang dari Brazil, Francis mengatakan hal berikut. Dalam wawancaranya yang tanpa teks, dengan para wartawan yang ada di pesawat yang berpergian bersama-sama dia. Jadi sekarang, kita melihat kata-kata Francis sendiri. Saya merasa seorang Jesuit di dalam spiritualitas saya sendiri. Dalam spiritualitas dari pelatihan, spiritualitas yang saya miliki di dalam hati saya. Saya sungguh merasakan hal ini, sehingga dalam tempo 3 hari,
saya akan pergi bersama-sama anggota Jesuit, untuk merayakan Hari Raya Santo Ignatius. Saya akan mengikuti misa pagi hari. Saya tidak pernah mengubah spiritualitas saya. Francis, Ordo Fransiskan. Tidak, saya merasa diri saya seorang Jesuit dan saya berpikir seperti seorang Jesuit. Martin, saya pikir, ini sangat jelas bagi para pemirsa, bahwa Francis sangat mendalami latihan spiritualitas Loyola yang menjadi norma, standar, petunjuk, dan sumber hikmatnya. Saya pikir ini penting, agar kita kembali meneliti secara singkat sejarah. Dan meneliti apa yang sebenarnya ada di dalam latihan spiritualitas ini. Ini yang terpenting, karena kita sudah membeberkan. Francis memang sangat mendalami dalam spiritualitas tersebut dan latihannya. Tetapi mungkin banyak orang yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam latihan spiritualitas tersebut. Benar. Adalah sangat penting, kita mengetahuinya mengapa. Karena hal ini tidak hanya yang menyangkut Paus Francis, melainkan juga seluruh dunia. Karena hikmat ini, spiritualitas ini, yang akan diduga akan sangat diterapkan bagi seluruh umat manusia, termasuk Anda dan saya. Saya menolak untuk turut ambil bagian di dalamnya. Karena sama seperti Martin Luther, saya akan melandaskan posisi saya hanya kepada firman, dan dari sinilah datangnya hikmat dan spiritualitas saya. Jadi tahun ini merupakan tahun informasi dari latihan spiritualitas dari Santo Ignatius Loyola. Diterjemahkan dari tulisan tangan Pater Penatua Mullen, Masyarakat Yesus, di New York. Jadi beginilah cara kerjanya. Mari kita kembali dan melihat apa yang dilakukannya. Panggilan dari Raja Bumi, ini membantu untuk merenungkan kehidupan Raja Kekal. Nah, di sini terdapat alasan mendasar yang pertama. Anda tidak langsung pergi kepada Raja Kekal itu. Anda pergi ke Raja Bumi. Dengan kata lain, Anda membuat manusia menjadi teladan Anda. Dan dari sinilah, masuk Paus. Paus mengambil posisi. Paus menjadi wakil Kristus di bumi. Paus mengambil posisi Yesus Kristus. Dan jika spiritualitas itu, yang datang dari sana, bersifat kontemplatif, maka hal itulah yang Anda terima, dan melewatkan Yesus Kristus. Jadi, ini dimulai dengan doa. Dan kiranya doa persiapan merupakan doa yang biasa. Pendahuluan pertama. Pendahuluan pertama merupakan suatu karangan, melihat tempat. Disinilah, untuk melihat dengan penglihatan imajinasi. Sinagoga-sinagoga, desa-desa kota-kota, di mana Kristus, Tuhan kita, berkhotbah. Jadi sekarang di dalam imajinasi Anda pergi ke lokasi. Memvisualisasi. Lalu pendahuluan kedua. Pendahuluan kedua, meminta kasih karunia, yang saya kehendaki. Poin pertama adalah untuk menempatkan di hadapan saya, seorang Raja manusia. Yang dipilih oleh Allah, Tuhan kita, di mana semua pangeran Kristen dan manusia menghormati dan mematuhinya. Dengan segera, Kristus disingkirkan. Kristus digantikan. Poin kedua, bagaimana melihat, Raja ini berbicara kepada seluruh rakyatnya. Yang berkata, adalah kehendak saya, untuk menaklukkan semua negeri orang-orang yang tidak percaya. Karena itu barang siapa yang mau turut serta, untuk rela makan seperti saya, minum dan berpakaian seperti saya, dan seterusnya. Juga orang itu mesti bekerja sama seperti saya, di siang hari, dan berjaga-jaga di malam hari, dan seterusnya. Sehingga setelah itu, orang itu bisa turut ambil bagian bersama saya di dalam kemenangan. Sama seperti yang dialaminya di dalam pekerjaannya. Mereka menghilangkan kepribadian Anda. Anda mesti mengorbankannya. Benar. Poin ketiga adalah pertimbangan, apa yang mesti dijawab oleh orang yang setia. Peraturan yang keempat, mesti banyak memuji ordo keagamaan, keperawanan dan pengekangan diri. Dan bukannya perkawinan, dari semua hal ini. Jadi, ketika Anda ingin menjadi Jesuit, Anda mesti menghilangkan semua hal yang normal dan alami bagi umat manusia, yang Allah telah tempatkan bagi umat manusia. Anda mesti menghilangkan perasaan alami Anda. Anda mesti menghilangkan emosi alami Anda.
Anda mesti menghilangkan daya tarik alami Anda. Dan Anda mesti memisahkan semua hal tadi dari kehidupan Anda. Karena semua itu menghalangi jalan Anda untuk mencapai satu tujuan. Peraturan yang kelima, untuk memuji sumpah agama, penurutan, kemiskinan, kemurnian, tidak melakukan hubungan seksual, dan kesempurnaan lainnya dari penunjukan super. Dengan kata lain, Anda mesti melalui semua hal ini, pergerakan, puasa dan hal-hal ini. Dan semua sumpah ini. Dan bukannya firman Allah. Anda tidak merenungkan Allah, melainkan sistem. Peraturan keenam, untuk memuji benda-benda keramat dari orang-orang kudus. Nah, maaf, Martin, bukankah ini melawan perintah yang kedua? Penyembahan berhala, bukankah itu merupakan alasan, mengapa Roma mesti menghapus perintah itu? Ya, jadi, dalam memuji benda-benda keramat dari orang-orang kudus, Anda tidak diizinkan untuk menyembah apapun. Tidak yang di atas bumi, tidak yang di bawah bumi. Apapun yang sudah mati. Janganlah engkau dinajiskan oleh orang-orang mati. Tetapi di sini, mereka melakukan tepat kebalikannya. Di dalam artikel Malam Gelap dari Jiwa, disebutkan juga, bahwa di dalam kapel itu, di mana Paus Francis biasa berdoa, dia berdoa di sana, dan adanya banyak benda-benda keramat Jesuit di dalam kapel itu. Jadi untuk memuji benda-benda keramat dari orang-orang kudus, dan memuja benda-benda itu. Ini adalah bertentangan kepada firman Allah. Dan berdoa kepada orang-orang kudus. Anda tidak diizinkan berhubungan dengan orang-orang mati. Dan untuk memuji tempat-tempat ziarah, pengampunan dosa, perang salib, lilin-lilin yang dinyalakan di dalam gereja-gereja. Martin, apakah ada hal-hal demikian diceritakan di dalam kitab suci? Tidak ada. Peraturan ketujuh. Untuk memuji lembaga-lembaga mengenai puasa dan pantangan. Seperti hari Len, hari bara, hari berjaga, hari Jumat dan hari Sabtu, juga penebusan dosa. Bukan hanya di dalam, interior, melainkan juga di luar, eksterior. Ini berarti Anda mesti menyiksa diri Anda, memukulinya. Apakah ini Alkitabiah? Tidak. Bukankah Kristus diperlakukan selayaknya kita, sehingga kita bisa diperlakukan selayak Kristus? Ya. Peraturan ke-8. Untuk memuji ornamen dan bangunan, gedung, gereja. Disebut apa hal itu, Martin? Penyembahan berhala. Benar. Demikian juga patung-patung, dan memujanya sesuai apa yang digambarkannya. Agar memiliki kepekaan perasaan yang sesungguhnya, yang mesti kita miliki, di dalam gereja militan. Kiranya peraturan-peraturan berikut ini, diikuti. Peraturan pertama. Semua pertimbangan disingkirkan. Kita mesti menyiapkan diri kita, siap dan segera mematuhi. Dalam segala hal, yang adalah perawan sejati dari Tuhan kita, yang adalah Ibu Kudus kita, tampuk pimpinan gereja. Jadi itu merupakan aturan pertama. Anda mesti tidak memiliki pertimbangan dari diri Anda sendiri. Bagaimana dengan ayat, pilihlah hari ini, siapa yang hendak engkau layani, Martin? Ya, di sini ada pilihan. Sedangkan di sana, apakah ada pilihan? Sama sekali tidak ada. Peraturan ke-13. Untuk menjadi benar dalam segala hal, kita mesti berpegang bahwa segala hal yang berwarna putih, yang saya lihat, adalah berwarna hitam. Jika tampuk pimpinan gereja memutuskannya demikian, dan yang mempercayai bahwa di antara Kristus, Tuhan kita, pengantin pria, dan gereja, yang adalah pengantin perempuannya, adanya roh yang sama, yang memerintah dan mengarahkan kita bagi keselamatan jiwa-jiwa kita. Karena oleh roh yang sama dan Tuhan kita, yang memberi 10 hukum. Ibu Kudus kita, gereja, diarahkan dan diperintah. Sedangkan hukum-hukum itu sudah diubahkan di dalam katekismus. Jadi Tuhan yang mana, yang memberikannya? Yaitulah musuh Allah. Anda benar, Martin, karena Tuhan berkata, aku tidak berubah. Aku tidak membatalkan apa yang sudah keluar dari mulutku. Sedangkan orang-orang ini sudah mengubahkan rangkaian hukum. Jadi Tuhan mana yang telah memberi rangkaian hukum palsu itu? Tuhan di bumi, yang mengizinkan mereka untuk memuja benda-benda keramat dan patung-patung. Dan semua hal-hal ini. Nah, ketika Anda menyerap semua itu ke dalam imajinasi Anda. Dan Anda, pada akhirnya, tiba di suatu titik, di mana secara fisik di dalam imajinasi Anda memiliki kontak dengan dunia itu, maka Anda menjadi bagian dari dunia okult. Karena setan berada di belakang semua ini. Benar. Jadi orang-orang Jesuit mesti mematuhi sebagai perinde ase cadaver, sama seperti mayat.
Loyola menuliskan, bahkan jika Allah memberimu seekor binatang yang tanpa akal sebagai tuan, Anda mesti tidak ragu-ragu mematuhi Dia, sebagai Tuan dan Pembimbing. Karena Allah menahbiskannya demikian. Konstitusi ini mengulangi 500 kali bahwa agar seseorang mesti melihat Kristus dalam diri seorang jenderal, pimpinan Jesuit. Jadi ada paus putih dan ada paus hitam. Ini adalah yin dan yang, yaitu paham mistis timur. Jadi Martin, latihan ini, kita bisa menelitinya sampai ke detil-detilnya. Karena ketika dia berbicara mengenai visualisasi, dia mengatakan Anda mesti memakai indera Anda, semua indera, yang jumlahnya 5. Jadi ketika Anda membayangkan, sebagai contoh, berada di hadapan Kristus, atau di hadapan Maria, Ibu Yesus, Anda mesti melihatnya dengan imajinasi spiritual. Anda mesti membauinya, mesti menyentuhnya, mesti mendengarnya. Maka hantu yang Anda bayangkan itu, akan menjadi kenyataan. Karena Anda telah menyerapnya ke dalam indera Anda. Lalu ketika Maria itu berbicara kepada Anda, maka ini menjadi firman Allah. Dan Anda mesti mendengarnya. Tetapi apakah memang Anda sudah menguji roh itu? Ketika dia memberitahu Anda bisa mengubahkan hukum Allah? Tidak. Jadi, jenis latihan ini hidup dan berlangsung. Dan telah menyusup ke seluruh dunia. Benar. Gereja-gereja Protestan telah menaruh label Kristen untuk semua hal ini. Benar. Jadi sekarang ini, kita telah memiliki tempat retreat Ignatius di seluruh dunia. Dan seperti yang sudah kita lihat, Anda mesti mempraktekannya secara tahunan. Dalam satu bentuk, atau bentuk lainnya. Dan Jesuit telah menyusup ke dalam paham Protestan, dan membawa masuk spiritual Ignatius ini ke dalam gereja-gereja, tanpa mereka mengetahuinya. Benar. Jadi retreat Ignatius dan latihan spiritual. Suatu retreat 8 hari bagi para imam, keagamaan, diakon, para pelayan awam, oleh Thomas Rouse, Masyarakat Yesus. Memakai perenungan dan tema meditasi lainnya, untuk membimbing pembaca dengan doa. Ke dalam hati retreat Ignatius. Dan pada dasarnya, bagaimana cara Anda melayani? Melayani apa? Kepentingan gereja. Benar. Ini yang lain, dari Jesuit Review. Anda bisa mendownload latihan spiritual dari halaman web ini. Jadi pemasangan pertama dari Jesuit Review menawarkan suatu perkenalan kepada latihan spiritual. Dan Anda bisa membacanya. Bersama dengan Pater Tetlow, Masyarakat Jesuit. Dia menuliskan, filsafat. Terus berlanjut sebagai hal utama kurikulum seni liberal Jesuit, karena lebih dari disiplin ilmu lainnya. Ini bisa membangkitkan perubahan intelektual. Dari pemikir konvensional kepada perenungan yang berprinsip. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther dalam kutipan di permulaannya? Apakah nilai dari hal itu menurut Martin Luther? No, tidak ada nilainya sama sekali. Ini bisa saja memiliki sejumlah nilai di dunia sementara. Ini bisa saja penting bagi dunia, dan cara bagaimana orang-orang memandang Anda. Tetapi nilainya kosong bagi Allah. Sama persis dengan nama-nama penting tadi. Yang tidak berarti apa-apa dalam pandangan Allah. Ini sebuah kutipan dari Richard M. Gula, seorang Jesuit dan profesor. Pengalaman Yordan kita sendiri, mestilah menjadi pengalaman mendasar, bagi pengukuran pengalaman lainnya, sebagai pengalaman dari Allah. Ini memerlukan disiplin sedemikian rupa, sebagai suatu ritme yang berkelanjutan dari doa, istirahat, keheningan. Latihan untuk membuat fit kesehatan fisik dan emosi, dan latihan spiritual lainnya. Seperti pengarahan spiritual, pekerjaan impian, berpuasa. Dan segala hal lainnya yang memampukan kita untuk membuka imajinasi kita. Dan melepaskan semua ikatan yang melumpuhkan, yang menghambat kita untuk menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan dari membawa kehidupan kita kepada arus keinginan kita yang paling dalam. Pertimbangan yang mana proses hikmat membawa kita, akan sama seperti kebebasan yang kita buat. Nah, Martin.
Tidak ada 1 ons pun. Tidak ada 1 nanogram pun yang mengandung spiritualitas Alkitabiah dalam pernyataan itu. Jadi dari mana Anda mendapatkan hikmatnya? Dari mana Anda mendapatkan informasi yang berkaitan dengan firman Allah? Dari dalam diri Anda sendiri. Dan itu diberikan oleh roh-roh setan-setan, jika dikatakan secara terang-terangan. Bagaimana kita tahu, ini dari roh setan-setan? Karena ini mengubahkan firman Allah. Nah, Martin, sekarang kita telah melihat apa yang menjadi dasar dari spiritualitas Ignatius. Dan hal yang mendorong moralitas dari Paus Francis. Yang akan berdampak kepada moralitas dunia. Yang akan berdampak kepada penerimaannya, ke dalam perundang-undangan. Apakah Anda sebagai orang yang mempercayai Alkitab, ingin menjadi bagian dari spiritualitas itu? Tidak mau. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Martin Luther? Sekaranglah saatnya untuk berbicara. Jelas. Dan ini penting, seperti yang Anda katakan di awal, telah menyusup ke gereja-gereja Protestan, di mana saja. Benar. Semua hal, retreat yang dilakukan gereja-gereja, semuanya berlandaskan spiritualitas Ignatius. Ketika Anda melihat struktur yang mereka miliki, bahkan di dalam kursus-kursus, seperti kursus Alpha, dan yang sejenisnya. Semuanya sangat didasarkan kepada spiritualitas Ignatius. Dan ketika Anda memulai ritual lilin, perenungan, dan semua hal ini, yang membawakan paham mistis timur, dan sekarang juga sudah ada yoga Kristen. Semua hal ini, terkait dengan spiritualitas palsu ini. Dan orang-orang sedang terhisap masuk ke dalam sistem ini. Dan akan terjadi suatu pemisahan yang sangat jelas, antara yang mendapatkan informasi bernilai dari kitab Allah ini, dengan mereka yang tidak mendapatkan informasi. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita melihat ayat dalam Alkitab, jika Anda tidak berkeberatan. Saya tidak berkeberatan jika menyangkut Alkitab. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 1 dari Alkitab. Dan ada alasannya, mengapa Mazmur itu menjadi Mazmur yang pertama. Ini merupakan Mazmur yang sangat pendek, tetapi yang menjadi landasan. Nyatanya 2 Mazmur pertama menjadi landasan bagi keseluruhan kitab Mazmur. Yang menjadi lagu pujian bagi orang-orang Ibrani. Lagu pujian dari orang-orang Ibrani, dan kata-kata yang menyertainya. Begitu banyak memiliki arti yang mendalam. Dari sinilah Anda mendapatkan spiritualitas Anda. Dan saya tahu, ini tidaklah menjadi bagian dari pembahasan, tetapi sebagai perlawanan dari semua hal yang sudah kita lihat. Dari Alkitablah di mana Anda mendapatkan spiritualitas Anda. Ya. Kitab Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari sinilah, saya mendapatkan spiritualitas saya. Martin, lihat ayat yang pertama. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk. Di sini ada perkembangan. Dari berjalan, ke berdiri, ke duduk. Jadi ketika Anda berjalan bersama-sama orang jahat, pada akhirnya Anda akan berhenti dan memulai berbicara kepada mereka. Dan yang pada akhirnya, Anda akan duduk bersama mereka. Dan pada akhirnya, Anda bisa saja menjadi seorang ketua, yang duduk di sebuah kursi. Nah, di dalam bahasa Afrikaans, Anda seorang Afrikaans, kata chairman, ketua. Di dalam bahasa Afrikaans, adalah voorzitter. Kata voorzitter, voor berarti di depan. Dan sitter, adalah seseorang yang duduk. Duduk di depan. Ini adalah seseorang yang mengendalikan hal permasalahan. Jadi, Martin, ketika Anda mulai berjalan di dalam nasihat orang fasik. Dengan kata lain,
orang-orang yang tidak mengambil spiritualitas dari buku ini, melainkan dari sumber yang lain. Pada akhirnya, Anda akan berdiri dan berbicara dengan mereka. Dan pada akhirnya, Anda akan duduk bersama mereka. Maka Anda duduk di dalam konsili oikumene. Bagaimana jika Anda menjadi salah satu ketua dari konsili mereka? Maka Anda menghadapi masalah. Ya, masalah besar. Maka Anda telah ditelan bulat-bulat. Waspadalah, jangan sampai kita berjalan di jalan itu. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang benar-benar bertolak belakang, kepada spiritualitas Ignatius. Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mazmur 1 ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Mazmur ini menetapkan nada-nada, jangan berjalan bersama mereka. Jangan berdiri dengan mereka. Jangan duduk bersama mereka. Ini adalah suatu perkembangan. Ya. Dan selalu melekat kepada Alkitab, Taurat, hukum Allah, hukum dan para nabi. Maka Anda akan seperti pohon yang ditanam. Dan Mazmur yang kedua memberitahu kita, kepada siapa spiritualitas kita mesti didasarkan. Bukan kepada penipu lihai bumi, yang mendapat spiritualitasnya dari sumber yang tidak alkitabiah. Benar. Kitab Mazmur 2 ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka, perkara yang sia-sia. Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Katanya, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi mereka merasa ada sesuatu di dalam firman Allah, yang menahan mereka. Ya, itu adalah hukum Allah. Mari membuang tali-tali mereka daripada kita. Mari kita buang hukum-hukum Allah. Apakah itu yang sedang mereka katakan? Ya, karena hukum Allah adalah beban. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dan mari kita mendapat spiritualitas kita dari sumber yang lain. Melalui imajinasi kita, dan bukannya dari firman Allah. Kitab Mazmur 2 ayat 4, Dia, yang bersemayam di sorga. Tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Mazmur 2 ayat 6, dengarkan ini, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Mazmur 2 ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapa yang menjadi raja yang sesungguhnya? Martin. Yesus. Bukan orang bumi yang duduk di tahta Kristus, benar. Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini merupakan janji mesianik. Mazmur 2 ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Yesus akan menjadi penguasa mutlak. Jika Anda menaruh iman Anda kepada Raja Bumi, Anda akan kecewa. Juga jika menaruh iman kepada diri Anda sendiri. Mazmur 2 ayat 10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Mazmur 2 ayat 11 beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan bersukacitalah dengan gemetar. Lalu dalam ayat ini, dikatakan, ciumlah anak, dengan huruf A besar. Mazmur 2 ayat 12 supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Martin, bagi saya dan seisi rumah saya, kami akan mengikuti ini. Tahukah Anda, jangan mencoba duduk, dan mencoba membawi dan menyentuh dan melakukan semua hal ini. Bukalah firman ini, bacalah halaman-halamannya. Dan dari sinilah, spiritualitas kita berasal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh suatu perbedaan besar. Sungguh suatu persekongkolan untuk merebut tahta Raja Sorga. Tuhan, biarlah kiranya kami mencium anak, kalau tidak kami akan binasa.
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk berlangganan, klik di sini. Ketika tanda lonceng muncul, klik lagi untuk mendapatkan pemberitahuan. Untuk menonton video selanjutnya, klik di sini. Terima kasih.